Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, supaya nanti bisa ibadah dengan baik. Mari kita lebih sungguh-sungguh mempersiapkan diri, siapkan roh, jiwa, dan tubuh kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat semalam kami telah lalui dan kami bisa istirahat. Kami bersyukur atas seluruh apapun yang terjadi dalam hidup kami. Baik masalah apapun yang kami alami, kami percaya Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Biar setiap yang mengikuti Menara Doa Pagi ini, mereka diberkati rumah tangga, keluarga, hubungan suami istri, hubungan beripar, mertua, anak-anak, dan diberkati kesehatan, diberkati pekerjaan, usaha, keuangan, diberkati juga anak cucu kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami, tubuh, roh, dan jiwa kami. Biarlah semua memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai Menara Doa Pagi ini. Amin. Kami haus dan rindu akan Engkau ya Tuhan. Amin Tuhan. Untuk memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan Tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Engkau selalu Tuhan. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sembah Tuhan, mari bersyukur, mari berdoa, naikkan suaramu, kami tinggikan namamu, kami muliakan Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, segala raja. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah Engkau, termulialah namamu, ditinggikan Engkau, Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci. Engkau ditinggikan, dimuliakan namamu. Kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan Haleluya. Yesus yang sanggup melakukan segala
sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan hidup kami. Engkau yang sanggup mengubah, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu di mana kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami terima firman. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom. Senang ketemu Bapak Ibu pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini saya dengan sukacita membawa firman Tuhan dengan tema memprioritaskan keluarga. Penting sekali tema ini. Bagaimana kita memprioritaskan keluarga. Prinsipnya dalam hidup kita ini adalah apa yang kita prioritaskan, maka pikiran kita akan ke situ. Jadi apa yang saya prioritaskan, maka saya akan bergerak ke situ, memikirkan itu, dan selalu mendoakan akan hal itu, mengupayakan energi, waktuku, seluruh hidupku akan kuarahkan kepada apa yang menjadi prioritas hidup saya. Nah saudara, apakah prioritas hidupmu? Kalau saya membagikan sesuatu kepada saudara pagi ini, buatlah nomor 1 itu Tuhan Yesus. Nomor 2 itu adalah keluarga. Nomor 3 adalah pekerjaan. Ya, pekerjaan saya sebagai pendeta, sebagai pelayan gereja, pelayan di jemaat, itu prioritas saya, nomor 3. Pekerjaan saudara mungkin sebagai dokter, perawat, guru, bertani, usaha, wirausaha, apapun, notaris, sebagai pengacara, jaksa, apapun pekerjaan saudara, itu bagian nomor 3. Bagian nomor 1 adalah Tuhan Yesus. Sebagaimana katakan Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya ditambahkan padamu. Jadi ayat itu mengajarkan dahulukan Tuhan, cari Tuhan. Bahkan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan beri bonus, sekaliannya ditambahkan padamu. Mungkin saudara butuh rumah, butuh uang, butuh pekerjaan, butuh mobil, butuh lain-lainnya, itu adalah ditambahkan padamu. Kalau kita mencari Tuhan lebih dahulu dan hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang memang berdoa, baca Alkitab, tapi tidak menghidupi kebenaran. Sampai saya menghidupi kebenaran. Kalau saya menghidupi kebenaran, saya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apapun yang saya kerjakan, kata Yosua 1 ayat 8, renungkanlah firman siang dan malam, maka engkau akan bertindak berhati-hati. Supaya engkau bertindak berhati-hati dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Apapun yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Jadi sebenarnya anak-anak Tuhan Yesus, kalau bertindak sesuai dengan firman Allah, kalau berjalan tidak menyimpang dari firman Allah, berjalan seturut Alkitab, maka hasil akhirnya orang itu akan berhasil dan beruntung. Adanya orang berhasil S2 tapi nggak dapat kerja.
Adanya orang berhasil buka usaha restoran makanan, tidak ada yang makan. Adanya orang berhasil membuka usaha, tapi tidak beruntung. Tapi Alkitab berkata, orang yang merenungkan firman siang dan malam. Dalam bahasa aslinya merenungkan itu hagak. Hagak dalam bahasa Ibrani memikirkan, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikannya, menyaksikannya kepada orang lain. Kalau kita lakukan hagak ini, kita merenungkan, memperkatakan, melakukan, menyaksikannya kepada orang lain, maka hidup saudara akan berhasil dan beruntung. Saya akan membahas tentang keluarga di Mazmur 128 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Sangat penting kita memprioritaskan keluarga. Ada banyak orang memprioritaskan uang, pekerjaan, usahanya. Saya melihat pernikahannya hancur, bercerai. Kemudian anak-anaknya hancur. Ada yang narkoba, pre-seks, hidup dengan ugal-ugalan. Jadi orang-orang yang suka tawuran, hidup anak-anaknya hancur. Saudara, Alkitab berkata Mazmur 128 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat ini saya mulai dengan dua ayat ini. Ayat ini berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pemazmur ini berkata, orang yang berbahagia itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Belum pernah di Alkitab saya baca berbahagialah orang kaya, berbahagialah orang pejabat, berbahagialah orang yang banyak gelarnya, berbahagialah orang yang banyak uangnya. Tidak. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kalau ada orang takut Tuhan tidak berbahagia, berarti ada yang salah dalam pemahamannya, dalam penerapannya. Jadi orang yang takut Tuhan itu ciri-cirinya berbahagia. Walaupun harta secukupnya, uang secukupnya, ya bahkan ada sakit penyakit yang kita alami, kita bisa berbahagia dalam Tuhan. Bahagia dalam Tuhan menurut Filipi 4:4 dikatakan berasal dari Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Nah saudara, ayat Mazmur 128 ayat 1 ini menekankan adalah takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut Tuhan apa artinya? Hidup sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, mengasihi Tuhan, tidak hidup dalam dosa. Saudara, ada banyak orang takut anaknya miskin, takut anaknya nggak bergelar, takut anaknya tidak hebat di dunia ini. Saya hanya katakan, Bapak Ibu salah. Takutlah anakmu kalau anakmu tidak takut akan Tuhan. Takutlah Bapak Ibu kalau anakmu tidak hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, tidak hidup di dalam petunjuk Tuhan. Takutkanlah itu. Itunya kata Tuhan. Takutkanlah kalau anakmu tidak hidup di dalam jalan Tuhan. Jangan takut anakmu tidak kaya, tidak hebat, tidak menjadi orang terkenal, tidak ada apa-apanya di dunia. No. Ayat ini berkata kalau anakmu takut akan Tuhan, maka anakmu berbahagia, diberkati. Tugas orang tua mengajarkan takut akan Tuhan. Tidak ada anak yang jahat dilahirkan, tapi ada anak salah didik, salah asuh. Jadi dia tidak diajarkan takut akan Tuhan. Kalau kita lihat Ulangan 6, ayat 6 sampai kepada ayat 7. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu saudara. Orang-orang Israel, merekalah yang mengajarkan kepada anak-anak mereka siapakah Allah. Allah yang Esa, Allah yang disembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, Allah itu diperkenalkan oleh orang tua. Maka dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7.
pada ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini ada kata berulang-ulang. Tuliskan dalam kolom, anak-anakku kuajarkan takut akan Tuhan berulang-ulang. Tulis dalam kolom, anak-anakku kuajarkan takut akan Tuhan berulang-ulang. Tulis, supaya Bapak Ibu ingat bahwa kalau anak-anakmu takut akan Tuhan, kalau Bapak Ibu takut akan Tuhan, saya percaya anak-anakmu takut akan Tuhan. Tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Tidak jauh. Tidak jauh kelakuan anak-anak dari orang tuanya. Kalaupun anak-anakmu setelah diajarkan takut Tuhan masih ke kiri ke kanan, agak-agak lari sedikit, agak menyimpang, jangan takut. Teruskan ajarkan takut akan Tuhan. Anakmu akan kembali kepada jalan Tuhan. Bagian Bapak Ibu ajarkan, mulai dari dia kecil, bayi, perdengarkan puji-pujian, perdengarkan firman, ajarkan berulang-ulang. Sayangnya banyak orang tua tidak mengajarkan berulang-ulang kepada anaknya. Bagaimana bisa dia mengajarkan berulang-ulang kalau dia pun tidak takut Tuhan? Kalau ayah ibu tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak melakukan perintah Tuhan, maka anak-anakmu sulit mendapat contoh dan teladan. Bukankah anak-anakmu pencontoh ulung? Bukankah anak-anakmu melihatmu dan mencontoh apa yang ibu bapak lakukan? Kalau anak-anak melihat bapak berdoa, mama baca Alkitab, maka anak-anakmu juga berdoa dan baca Alkitab. Kalau anak-anakmu melihat bapak ibu menyelesaikan masalah, dasarnya Alkitab, maka anak-anakmu menyelesaikan masalah, dasarnya Alkitab. Jadilah teladan. Tulis dalam kolom, saya menjadi teladan dalam keluargaku. Tulis dalam kolom, saya menjadi teladan dalam keluargaku. Apabila bapak ibu memprioritaskan keluarga, maka dikatakan kitab Yosua, dalam kitab Yosua dikatakan, aku dan seisi rumahku beribadah ke rumah Tuhan. Itu kalau nggak salah Yosua 24 ya, ayat 15b. Kalau Yosua berkata seperti ini, tetapi aku, ya Yosua 24 ayat 15b, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tulis dalam kolom, seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Bapak ibu lah yang menjadi teladan, ajarkan. Bekerja cari uang wajib, tetapi lebih wajib lagi mengajarkan takut akan Tuhan. Ajak anak-anakmu berdoa, ke gereja, ibadah. Percayalah, tidak sia-sia. Mulai dari kecil, golden age, 0 sampai 8 tahun, ajarkan Alkitab, takut akan Tuhan. Tentu dengan cara-cara anak-anak. Saya percaya kalau keluarga yang takut akan Tuhan, sesuai dengan kata Alkitab, berkat yang mereka alami apa? Selain berbahagia, ya itu berkat Tuhan, berbahagia. Yang kedua dikatakan ayat yang kedua, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 2 ini berkat atas orang yang takut akan Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkatnya adalah dia berbahagia dengan jeripayahnya. Tulis dalam kolom, saya berbahagia dengan pekerjaan saya. Itu harusnya. Jadi bertani berbahagia dengan jeripayahnya, dengan sukacita mengerjakan lahan pertanian, dengan berbahagia menikmati berkat dari pertanian. Saudara, ada orang bekerja tidak berbahagia. Ada seorang dokter, dia bekerja pagi siang malam, tapi berantem dengan anak-anaknya, berantem dengan pasangannya, hidup mabuk-mabukan. Artinya apa? Dia tidak berbahagia. Dia tidak berbahagia dengan jeripayahnya. Ada pengusaha eksportir, pengusaha yang sukses, yang saya tahu lah semua ini. Mereka mengekspor barang ke luar negeri, import barang. Mereka kaya raya, tapi tidak ada hubungan kasih yang hangat.
suami istri ada yang selingkuh, anak-anak tidak di dalam jalan Tuhan, tidak baca Alkitab, tidak beribadah, tidak takut akan Tuhan, hidup mereka hancur-hancuran. Orang yang takut akan Tuhan, tadi ayat pertama berbahagia, ayat kedua dia akan menikmati jerih payahnya, dia akan berbahagia dengan segala keadaannya. Saudara, takutlah akan Tuhan. Ajaklah anak-anakmu takut akan Tuhan. Percayalah ada berkat takut akan Tuhan. Bahagia orang yang takut akan Tuhan. Bahagianya dari Tuhan. Berbahagia dalam pekerjaan, sukacita. Bukankah itu yang terbaik? Saya berkhotbah, saya melayani, saya berbahagia, saya sukacita. Memang saya dulunya dokter, tapi saya sudah tinggalkan. Nah, saya pikir 18 tahun. Ya ketika saya dokter, saya juga bahagia. Sekarang saya sepenuhnya pendeta, saya bahagia dengan pendeta. Saya bahagia membagikan firman pagi hari ini. Saya berbahagia mengunjungi jemaat. Saya berbahagia bisa mendoakan Bapak Ibu. Saya berbahagia dengan apa yang Tuhan berikan pada saya. Banyak orang gak berbahagia dalam hidup ini. Enjoy your life. Berbahagialah hidupmu di dalam Tuhan. Bukan karena uangmu banyak, bukan karena hartamu banyak. Percayalah, orang karena warisan harta banyak pun, warisan orang tua harta banyak anak-anak berantem, banyak gak cakapan, banyak gak saling mengunjungi kalau ada yang meninggal, ada pesta. Tapi lihat, Tuhan katakan, keluarga yang takut akan Tuhan akan rukun damai. Dikatakan Alkitab, orang yang cinta uang adalah akar segala kejahatan. Itu 1 Timotius 6 ayat 10. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Saya berdoa Bapak Ibu, jangan cintai uang, cintailah Tuhan, cintailah firman Tuhan, cintailah keluargamu, cintailah pasanganmu, anak-anakmu. Takutlah akan Tuhan. Saya percaya kalau Bapak Ibu takut akan Tuhan, di rumahmu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebenaran, ada kebahagiaan, ada tawa, suka dan duka dalam keluarga itu. Di dalam Tuhan ada kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Berterima kasih buat pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami agar keluarga kami takut akan Tuhan. Agar orang tua mengajarkan takut akan Tuhan. Keluarga takut akan Tuhan akan berbahagia. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang mengikuti ini, biarlah di rumah mereka ada takut akan Tuhan. Orang tua takut akan Tuhan, hidup dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, menjauhkan dosa, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan mereka orang tua mengajarkan takut Tuhan kepada anak-anak mereka. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit. Angkatlah tangan kananmu, letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuhmu yang sakit, oleh bilur-bilur Tuhan, oleh nama Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan, sakit penyakitmu hilang. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakitmu semakin hari semakin sembuh, semakin sehat. Tuhan berkati obat-obatan yang dimakan. Tuhan berkati tenaga medis yang dikunjungi, rumah sakit, klinik. Berkati Tuhan saluran berkat bagi mereka. Berkati juga Tuhan mereka yang sedang membutuhkan keuangan, pekerjaan, usaha. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan keuanganmu. Tuhan berikan engkau hikmat bekerja. Bekerja yang benar, bekerja excellent, bekerja tekun. Dan bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang ingin menjual rumah, menjual pertapakan tanah untuk kebutuhan hidup mereka. Berkatilah, temukan pembeli mereka. Bagi mereka yang sedang membutuhkan anak-anak yang ujian, Tuhan sertai anak-anak mereka. Yang membutuhkan jodoh, membutuhkan keturunan, Tuhanlah yang menyediakannya. Kami serahkan apapun yang dituliskan Bapak Ibu yang ada dalam kolom-kolom YouTube ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tulisan ini diberkati Tuhan. Masalah-masalah yang mereka tuliskan di kolom-kolom yang ada, Tuhanlah jawaban, Tuhanlah pertolongan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati melindungi engkau. Tuhan memberkati pekerjaan tanganmu. Tuhan menyertai perjalananmu. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan membuat engkau naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Dengan iman bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus terimalah berkatnya dan katakan amin, amin. Apabila Bapak Ibu terberkati dengan mengikuti menara doa ini, mari Bapak Ibu bantu saya membagikan link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagikan link ini, maka Bapak Ibu sudah terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang ingin konseling kepada saya di 0811 63 7347. Mohon maaf waktu saya sangat padat, tapi saya berupaya untuk menjawabnya. Di chat aja dulu. Bapak Ibu terberkati, ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan, silakan menabur di nomor rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati taburan Bapak Ibu. Sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Shalom.